Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Deskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon. Nah, buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas kain screen ya. Nah, biarpun di video sebelumnya aku pernah membahas juga untuk masalah kain screen, ini khususnya buat teman-teman yang masih pemula atau yang masih belajar atau yang baru menemukan video Deskar Printing ya. Kita akan coba membahas tentang kain screen ini. Nah, di video yang dulu aku pernah membahas juga, cuman mungkin videonya sudah ada di dalam sana, di dalam situ mungkin teman-teman udah kejauhan untuk menyekrolnya atau untuk mencari, untuk menemukan videoku ya. Jadi videonya sudah ada di dalam, jadi kalau nyari mungkin udah lama, jadi susah karena di dalam tidak semudah membeli lato-lato yang bunyinya tek 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 tek. Nah, itu namanya lato-lato. Oke, untuk kali ini kita akan coba membahas kain screen seperti ini. Nah, yang biasa dipakai untuk nyablon ya, untuk menyablon. Nah, kain screen ini biasanya dipasang di bingkai screen ya, namanya kain screen ya, dipasang di kain screen, kecuali untuk green screen nanti pasang di belakang. Nah, untuk kain screen ada dua jenis ya, ini khususnya buat teman-teman yang pemula yang belum tahu ya. Ada dua jenis, yaitu warna putih dan warna kuning. Ini saya bawakan sedikit potongan yang bekas saya pasang kemarin. Nah, untuk kain screen itu kan ada pori-porinya ya. Ini sebenarnya ada pori-porinya karena sangat kecil jadi tidak kelihatan. Tapi jika dibuat nerawang gini dia akan kelihatan tembus. Nah, untuk kain screen biasanya ada ukurannya, ada tulisannya, misalkan T150, T165, T180 atau T61. Nah, dari kain-kain ini di dalamnya itu terdapat benang-benang yang dirajut ya. Ini sebenarnya ada benang-benang ya, seperti benang jahit tapi sangat kecil, kemudian dibuatlah menjadi sebuah kain seperti ini. Nah, untuk kita langsung saja ya, untuk T165 itu pori-porinya kita mulai dari T berapa ya? Kita mulai dari T180 ya, yang paling rapat aja. Jadi misalkan ini kain screen T180. Nah, kain screen T180 ini pori-porinya itu lebih rapat dari T165. Nah, contohnya saya gambarkan seperti ini ya. Ini cuman ilustrasi aja, kira-kira kalau kain T180 itu kerapatan pori-porinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah T180, kurang lebih kerapatan kainnya seperti ini. Saya tak mojok biar kelihatan. Nah, untuk T180, nah kerapatan pori-porinya kurang lebih seperti ini. Ini T180. Sekarang kita turun ke T165. Nah, untuk T165 kerapatannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah untuk kerapatan T165, jadi agak renggang dari T180. Oke, sekarang kita turun lagi misalkan ke T150. Nah, untuk T150 itu lebih lebar lagi dari T165. Nah, untuk jenis kainnya itu ada yang kuning, ada yang putih. Jadi sama, nanti tergantung teman-teman mau pakai yang putih atau yang kuning. Untuk yang kuning ukurannya sama ya, ada T180, T165, T150. Yang putih juga sama, T180, T165 dan T150. Nah, kita langsung dari T150 ya. Tadi kalau turun lagi nanti T120. Nah, itu pori-porinya juga akan lebih lebar lagi.
Kemudian setelah T180 kita misalkan langsung ke T77, T90 dulu ya. Setelah T150 berdasar pengetahuanku ya, jadi T150 turun lagi T90, T77 dan turun lagi T61. Nah, kita langsung ke T61. Untuk T61 pori-porinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pori-porinya lebar, jadi lebih lebar dari TT yang di atasnya. Jadi nilainya itu semakin turun, dia pori-porinya semakin lebar gitu loh. Karena pori-pori kayaknya T61 kurang lebih seperti ini, jadi semakin lebar. Nah, untuk T61 biasa dipakai untuk sablon kain atau tas furing atau baju atau kaos. Bukan kaos, ini baju ya, kaos lah pokoknya, bukan t-shirt, pokoknya kaos lah, bahasa Jawa, bahasa Indo, atau t-shirt. Nah, sekarang untuk kegunaannya itu tergantung dari bahan yang akan disablon sih menurut aku. Kalau T61 kita mulai dari atas atau dari bawah ya, dari atas lagi aja deh. Tadi kan T180 ya. Nah, untuk T180 kan pori-porinya rapet tuh. Kalau buat nyablon kain ya nanti nggak keluar, buat nyablon kaos gini nggak keluar, kecuali desainnya yang agak ditebelin. Nah, untuk T180 biasa dipakai untuk membuat sablon dengan desain yang kecil-kecil atau mungkin font yang kecil ya untuk T180. Cuman teman-teman harus sudah mahir lah untuk menggunakan T180 karena pori-porinya kecil, rapet, jadi biasanya nanti akan mudah mampet. Nah, untuk T180 kita turun ke T165. Untuk T165 kita biasa untuk sablon glass cup, souvenir, kemudian plastik, kantong plastik itu T165, turun lagi T150. Nah, untuk T150 juga bisa untuk sablon misalkan glass cup, gelas-gelas souvenir, itu kita bisa menggunakan T150. Nah, untuk T150 hasilnya lebih tebal sedikit dari T165. Bisa juga untuk sablon kantong plastik, itu plastik plong HD, kantong kresek gitu. Kita biasa menggunakan T150. Untuk di bawahnya lagi ada T100 dan T120. Nah, untuk sablon payung kita biasa menggunakan T120 ya. Karena biar hasilnya itu mantap dan pori-porinya tertutup. Kalau menggunakan T165 biasanya hasilnya kurang solid atau kurang tajam. Jadi kita menggunakan T120 untuk sablon payung. Nah, sekarang untuk T61, yaitu T61 biasanya kainnya kita gunakan yang putih untuk sablon baju, kaos ataupun tas punbon atau tas furing ya. Itu kita biasa menggunakan kain putih. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan yang kuning sama putih. Nah, berdasar pengalamanku atau pas selama kita pakai untuk sablon ya, kalau kuning biasanya itu mudah dicuci dan dibersihkan, tidak berbayang biasanya. Tapi biasanya yang kuning mudah sobek. Cuman kalau untuk yang putih biasanya awet, tidak mudah sobek. Cuman kalau saat dicuci biasanya ada bayangan, jadi tidak bisa bersih sekali ya. Cuman biasanya kalau yang putih lebih kuat, tidak mudah sobek. Ya, nanti tergantung teman-teman mau menggunakan yang putih atau yang kuning, semua sama aja sesuai dengan ukuran T yang tadi pertama ya, mau untuk T150 apa T61 atau T165. Oke, demikian. Oke, mungkin itu aja untuk video. Ada motor lewat, kita iklan dulu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Mungkin di video-video berikutnya kita akan membahas lagi mengenai bahan-bahan sablon atau
tinta sablon atau cat sablon. Mungkin teman-teman yang mau ada pertanyaan atau mau minta dibuatkan video, silahkan ya ditulis di kolom komentar, nanti akan kita coba bahas. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan atau permintaan dari subscriber semua ya. Monggo yang mau tanya-tanya silahkan ditulis kolom komentar, atau mau dibuatkan video tentang apa silahkan dituliskan di kolom komentar, nanti kita coba bantu bahas atau kita bantu membuatkan videonya. Oke, jangan lupa ya, yang belum subscribe jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.